Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Junainah, guru Min 1 Indragiri Hilir, mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023, UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas PPG di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dalam pelaksanaan P5 dan PPRA tentang kearifan lokal, yaitu menanam dan merawat tanaman sayur. Bagaimana kami melaksanakannya? Ayo ikuti kami. Indragiri Hilir, Kabupaten Nan Elok, hamparan kelapa dunia. Pertanian merupakan sumber kehidupan warganya, dengan berbagai sayuran hidup di tanahnya yang berbaur dengan keseharian warganya. Inilah tanahku, Indragiri Hilir. Pak, saya memohon izin. Sebelumnya kita ketahui bahwa sekolah kita sudah melakukan atau melaksanakan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Kebetulan saya sedang melaksanakan PPG di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Untuk memenuhi tugas kampus, saya berencana meminta izin kepada Bapak untuk melakukan P5 dan PPRA di sekolah kita. Bapak Ibu, hari ini kita akan membentuk tim P5RA, yaitu proyek penguatan proses belajar. Bapak Ibu semua, di sini saya ingin mengajar Bapak Ibu dalam pelaksanaan P5 dan PPRA untuk memenuhi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Iya. Masih semangat pagi ini? Iya, baiklah. Bagus dan hebat-hebat anak ibu semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Reza. Silakan Reza. Mulai. Pagi ini kita belajar bersama Ibu Siti tentang praktek P5 PPRA, yaitu kearifan lokal menanam sayur ya. Ini ada gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa? Iya, gambar apa? Gambar tanaman apa? Iya, gambar tanaman sayuran. Ada yang pernah makan sayur? Suka? Sayur apa aja yang pernah dimakan? Betul, berarti semuanya di sini suka makan sayur berarti ya? Iya. Bagus, kalau suka makan sayur bisa menjadikan tubuh kita sehat. Untuk apa guna kita menanam sayuran? Iya, untuk menghijaukan bumi. Apalagi? Untuk apa lagi? Untuk makanan, menjadi bahan sayuran. Betul, juga untuk membuat lingkungan menjadi lebih segar karena ada tumbuhan hijau. Hari ini kita belajar menanam apa ini? Iya, sayur kangkung. Ada yang pernah makan kangkung? Suka? Iya, bagus kalau suka karena di dalam sayur kangkung ini banyak terdapat gizinya ya. Tapi sebelum kita
makan kangkung, tentu kita harus menanamnya terlebih dahulu kan? Nah, bisa juga beli di pasar, gitu kan? Cara menanamnya tentu ada hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan apa? Tanah. Yang kedua, sekam. Nih kita harus menyiapkan sekam. Yang ketiga, peralatan apa saja? Iya, betul. Harus kita mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang paling penting lagi yang harus kita siapkan, kalau tak ada yang satu ini maka tidak akan jadilah itu sayur, yaitu biji kangkung dan bibitnya. Ya, jadi kalau tak ada yang satu ini tentu tidak akan jadi sayur kangkung karena tidak ada tumbuhannya, ya. Nah, setelah itu apa lagi yang harus kita siapkan? Iya, pupuk kan? Supaya apa? Supaya apa? Subur dan sehat tanamannya. Itu yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, ya. Baru nanti kita praktekkan caranya menanam kangkung. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu pelajaran kita. Kita sambung minggu depan dengan praktek menanam kangkung. Baiklah, untuk hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita tentang pengenalan cara menanam sayur. Minggu depan kita praktekkan cara menanam sayur. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita menutup pembelajaran dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menanam dan pemeliharaan tanaman kangkung, tentu ada alat dan bahan yang harus kita siapkan dalam membudidayakan tanaman sayuran kangkung. Nah, Ibu mau tanya, apa saja alat yang digunakan dalam menanam atau membudidayakan tanaman kangkung? Ya, Alif. Cangkul, sendok, semen, parang, dan celurit. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Alif. Yang kedua, apa saja bahan-bahan yang digunakan dalam membudidayakan tanaman sayuran kangkung? Biji kangkung, tanah, sekam, dan pupuk. Iya, betul sekali. Tepuk tangan sekali. Pertama-tama yang harus kita lakukan membuka bibit yang kita beli. Kemudian bibit tersebut dimasukkan ke dalam wadah berupa piring atau mangkok. Lalu bibit tadi direndam menggunakan air. Bibit tersebut diaduk sampai merata. Lalu ditutup dan didiamkan selama 5-6 jam. Selanjutnya, kita akan mencampurkan tanah yang sudah kita beli dengan sekam. Adapun manfaat sekam untuk proses penggemburan tanah untuk meningkatkan unsur hara pada tanaman. Selain itu juga dapat memperbaiki keasaman tanah. Selanjutnya kita menyiapkan polybag ukuran 1 kilo atau lebih. Kemudian tanah yang sudah dicampur tadi dimasukkan satu persatu dalam polybag. Setiap siswa berkelompok bertanggung jawab pada polybagnya masing-masing. Setelah semua polybag terisi, kemudian disiram dengan air agar tanah memiliki kelembapan.
Setelah itu, bibit yang sudah kita rendam sekitar 5-6 jam tadi kita tiriskan. Kemudian bibit tersebut diletakkan di atas kain dan diratakan serta diangin-anginkan. Setelah bibitnya terasa kering, maka bibit siap ditaburkan ke dalam polybag. 4-5 biji satu polybagnya. Setiap siswa belajar menyemai bibit ke dalam polybag. Setelah penyemaian selesai, ditutupi kemudian dengan tanah. Setelah merata, bibit tadi disiram kembali dengan air dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan bibit tersebut. Bibit-bibit tadi dipindahkan ke tempat yang sudah tersedia, di tempat yang lembab dan ditutupi dengan plastik, bertujuan agar bibit cepat tumbuh. Setelah 4 hari kemudian, penutup tersebut dibuka dan hasil bibit-bibitnya sudah mulai tumbuh sekitar 2-3 cm. Setiap hari bibit tersebut dipantau dan disirami pagi dan sore. Kemudian tidak lupa siswa mencatat perkembangannya. Pemantauan dilakukan sampai panen tiba. Setelah umur kangkung 20 hari, kangkung siap untuk dipanen. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pada tahapan-tahapan proyek P5 dan PPRA tentang membudidayakan tanaman sayuran kangkung. Pada tahapan ini kita masuk yaitu tahapan refleksi. Ibu mau tanya, apakah pada proyek P5 dan PPRA ini menyenangkan? Apa yang membuat kalian senang? Iya, karena bisa berkebun. Apa kalian sudah memahami cara membudidayakan tanaman sayuran kangkung? Paham? Iya, hebat semuanya. Semoga dengan adanya proyek P5 PPRA tentang membudidayakan tanaman sayuran kangkung di sekolah kita, kalian dapat melanjutkan di rumah dengan berkebun dengan secara sederhana atau kecil-kecilan. Bisa? Bisa berkebun di belakang rumah atau di samping rumah. Ya, anak-anak? Selanjutnya, tanaman sayuran kangkung ini juga bisa menambah penghasilan keluarga dengan cara menjualnya ke pasar. Dan bisa juga untuk diolah menjadi makanan khas daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu makanan sempolet. Tahu itu sempolet? Iya, makanan yang terbuat dari sagu yang dicampur dengan sayur-sayuran termasuk sayuran kangkung. Dan batangnya juga bisa dibuat olahan manisan. Paham? Mengerti? Nah, untuk pembelajaran PPRA hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah. Akhir kata, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.